Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, yang mana banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang saat ini sedang mengalami wabah virus corona. Semoga teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua, baik yang ada di Indonesia ataupun di berbagai negara lainnya, disembuhkan oleh Allah dan segera mengangkat pandemi ini dan kita hidup seperti sedia kala kembali. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan MPLS kali ini, insya Allah kami, Bapak dan Ibu Guru dari bidang kerohanian akan menyampaikan materi-materi yang sudah dipersiapkan untuk kalian semuanya. Kami harapkan saksikan dengan baik, menyimak dengan seksama sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru mendapatkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat ihsan, yang terutama adalah nikmat sehat. Karena kita masih diberikan Allah SWT kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Banyak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang masih terpapar virus corona dan belum begitu sembuh. Oleh karena itu, kami harapkan kita yang sehat agar tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari berbagai macam virus, dan yang sakit semoga Allah sembuhkan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, saya Nur Fajri Al-Najahi akan menyampaikan materi MOP dalam bidang kerohanian yang berjudul Semangat Masa Muda Menurut Islam. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kepemudaan Bab 1 Pasal 1 Nomor 1. 83 tahun silam, ketika Indonesia masih berada dalam kekangan kolonial, para pemuda yang tergabung dalam Kongres Pemuda II merumuskan sebuah lompatan besar untuk Indonesia. Sebuah mimpi masa depan Indonesia, yaitu kemerdekaan republik dalam makna dan semangat persatuan. Setiap tahun setelah Indonesia merdeka, tanggal 28 Oktober menjadi hari peringatan Sumpah Pemuda. Banyak kegiatan dilakukan untuk memperingati momentum bersejarah tersebut. Di antaranya seminar, kajian, renungan, dan nilai-nilai yang intinya bertemakan semangat Sumpah Pemuda. Dengan harapan untuk selalu menjaga dan atau membangkitkan semangat pemuda Indonesia sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Siapa pemuda itu? Tidak diragukan lagi bahwa para pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia dan masyarakat secara umum. I.R. Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik tercinta ini, pernah mengatakan, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku ubah dunia." Selanjutnya, bagaimanakah pemuda Indonesia sekarang ini? Apakah mampu mengguncang dunia ataukah justru sebaliknya? Dalam Al-Quran, pemuda disebut dengan fatan. Misalnya, sebutan fatan yukalu lahu Ibrahim untuk Nabi Ibrahim muda.
yang ketika itu sedang dicari oleh Raja Namrud karena dituduh menghancurkan patung-patung berhala. Juga sebutan fityatun untuk para pemuda Asbabul Kahfi. Dan dalam surah Al-Kahfi ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya adalah kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Di dalam Al-Quran juga kata-kata pemuda disebutkan. Karena pemuda-pemuda inilah yang cikal bakal ke depan atau di masa depan akan merubah dan akan memperbaiki baik itu tatanan kehidupan keluarga ataupun negara kita. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Robnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita, kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga 2 matanya basah karena menangis. Dalam hadis ini penuh dengan makna bagi seorang pemuda, terutama bagi laki-laki. Digambarkan bahwasanya pemuda di sini harus menyibukkan diri dengan ibadah, tetapi juga untuk dunia tentunya dengan hal-hal yang positif. Di hadis tersebut juga dikatakan bahwasanya apabila seorang laki-laki, tentunya para pemuda, diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang kaya, yang cantik, ia berkata takut kepada Allah. Bukan justru sebaliknya. Itulah seyogyanya para pemuda kita. Sehingga perbuatan-perbuatan yang sekiranya negatif, yang sekarang zaman ini sedang bergejolak, bisa dihindari. Di usia pemuda terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase puber atau remaja berusia antara 10 sampai 21 tahun. Dan fase dewasa awal berusia antara 21 sampai dengan 35 tahun. Sebagian berpendapat bahwa siapapun yang berusia di bawah 40 tahun semenjak ia menjadi baligh, maka disebut sebagai pemuda. Selanjutnya adalah lintas sejarah para pemuda. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih muda radhiyallahu anhum memiliki andil dan peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam pada saat itu. Di antaranya dalam mereka Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn As, Muaz bin Jabal, dan Zaid bin Zabid. Yang mereka ini telah mengambil dari Nabi Muhammad SAW berbagai macam ilmu yang bermanfaat, menghafalkannya dan menyampaikannya kepada umat sebagai warisan dari Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ada Khalid ibnul Walid. Contoh lainnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu pada usia 37 tahun, mereka mampu menaklukkan dunia imperium besar dunia, yaitu Romawi dan Persia. Mereka juga berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara, yaitu Sin di barat daya, Armenia dan Rusia, juga Syam atau Suria, Mesir, Tripoli, dan sebagian Afrika. Penaklukan ini berhasil dirampungkan hanya dalam kurun waktu 35 tahun. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz pada usia 26 tahun, yaitu beliau menjadi Khulafaur Rasyidin yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib dan mampu mereformasi pemerintahan dengan cepat, yaitu 2 tahun. Dan sejarahnya begitu melegenda pada zamannya. Yang selanjutnya, yang senantiasa kita selalu mendengar dan dibuatkan
filmnya, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang dalam usia muda telah mampu memimpin pasukan perang dan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang bisa disebut Salahuddin Al-Ayyubi, dan beliau juga menjadi sultan pada usia 23 tahun, yang dengan keberanian dan keimanannya mampu mengalahkan tentara salib serta merebut tanah Baitul Maqdis. Begitulah para pemuda-pemuda zaman dahulu yang mengedepankan ilmu agamanya, ketauhidannya, ibadah kepada Allah, dan menyalurkan masa mudanya pada hal-hal yang positif dan memberikan sebuah bentuk pengabdiannya menjadi sebuah peradaban-peradaban yang kita rasakan sampai saat ini. Selanjutnya, para pemuda Islam yang ada di Indonesia. Tentu kita kenal dan sangat umum, yaitu presiden pertama kita, Soekarno, menjadi presiden pada usia 40 tahun. Selanjutnya, Ahmad Nasution menjadi jenderal pada usia 31 tahun. Dan yang terbaru, yaitu Nadiem Anwar Makarim menjadi Menteri Kemendikbud pada usia 37 tahun. Mungkin banyak orang-orang di Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan, yang mendapatkan kesuksesan, mampu merubah tatanan-tatanan dunia ataupun yang membanggakan. Itulah yang harus kita contoh dan kita harus menanamkan dari sekarang, agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi seperti mereka. Tentu banyak orang-orang yang kita tidak tahu sudah menjadi sukses di usia muda. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada kalian yang masih muda ini, ayo belajar yang tekun, yang rajin, agar masa muda kalian hidup dengan baik dan mampu menjadi sukses di usia muda. Baik itu usia sekarang ataupun nanti. Amin ya robbal alamin. Yang kami sayangkan, jangan sampai pemuda zaman sekarang itu seperti tayangan video ini. Sebutkan 5 tempat hiburan malam yang ada di Kota Medan. Siapa yang harus 5? Tahu? Tahu, betul. Serius. Ada 5, apa aja? Yang pertama itu shoot. Apa itu? Tempat klub. Klub. Oh, Ya, shoot, klub. Shoot. Terus Pronto. Pronto. Itu Nah. tempat apa? Ya, klub juga. Oh, klub juga. Siap, klub. Oke, siap. Terus Yang ketiga itu strum. strum. Oh, strum. Strum. Oke, siap. Terus Strum. retro. Apa? Retro. Retro itu tempat apa? Klub juga? Ya, klub juga Klub juga? sama jet plane. Jet Ya, plane. Jet plane. Jadi ada berapa? JP, ada 5. Ada 5 sih. Bisa nggak kamu sebutin rukun Islam itu ada berapa? Hah? Aduh. Hah? Ada berapa? Ada berapa? Saya nggak tahu. Ada 5 sih kalau nggak salah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Terus yang kedua membayar zakat. Iya. Lupa aku bang, udah lupa. Apa? Jadi kamu kan non muslim. Iya. Tahu rukun Islam ada berapa? Tahu ada 5. Ada 5. Ah. Tahu apa aja? Tahu. Apa aja? Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ah. Mendirikan sholat ya. Ah. Terus menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Iya. Zakat. Iya. Naik haji jika mampu. Rukun Islam itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Apa aja? Iman kepada Allah, iman Bukan kepada iman. Rukun Islam. Oh, aduh. Bentar, jangan kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Ada nggak boleh cek internet. Bentar dulu. Nggak tahu. Nggak tahu, oke skip. Kamu tahu nggak? Ada berapa rukun Islam? Iya, Allah Islam. Rukun Islam loh. Tunggu. Ah. Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Zakat. Udah pertanyaan kedua nih loh. Zakat dan puasa. Yang gitu juga. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Iya, terus betul. Yang pertama zakat. Salah. Pong. Mana ada masuk Islam zakat dulu ya? Kamu tahu nggak? Tahu nggak siapa tadi namanya? Anissa. Anissa tahu nggak? Kalau dulu bukan. Tahu nggak Anissa? Nggak tahu juga. Salawat. Sebutin rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ada 5 rukun Islam betul. Yang pertama apa? Enggak. Salat. Salah. Rukun Islam ada 5 betul. Iya. Masa YouTuber tahu? Masa rukun Islam nggak tahu? Lupa. Gampang kali loh. Anas dia juga tahu. Tahu nggak?
Ih, lupa. Enceng. Berarti nggak tahu ya, enceng. Ih, lupa. Ini tahu? Lupa, sumpah. Lupa, berarti ada dengan internet. Ada 5. Apa aja? Yang kewel, yang kewel, yang kewel. Apa aja? Kau jangan bikin malu Aceh, aku orang Aceh nih. Ini tukang ambil video orang Aceh juga ini. Aduh, lupa bang. Apa? Lupa. Lupa. Kau tahu nggak? Kau Islam kan? Islam. Apa? Pertamanya lupa. Itu kan kisi-kisi. Nah, anak TK tahu. Sedap. Sedap ya. Jadi tahu nggak? Nggak. Kamu tahu nggak? Enggak. Semoga kita terhindar dari pemuda-pemuda seperti demikian yang tidak mengenal agamanya sendiri, bahkan umat muslim sendiri tidak mengenal dengan agama Islam sendiri. Nauzubillah min zalik. Semoga kalian yang sudah masuk di SMA 1 bisa menjadikan kalian lebih baik, baik itu intelektual ataupun agamanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, prioritas tugas seorang pemuda zaman sekarang. Pemuda merupakan fase untuk memberi dan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memikul segala beban. Karena itu, memikul panji-panji dakwah dan risalah sejak terbitnya Fajrul Islam adalah para pemuda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami beri mereka bimbingan lebih banyak lagi. Surah Al-Kahfi ayat 13. Dengan kata lain, pemuda Islam mempunyai tugas yang berat dan kewajiban yang besar terhadap diri, agama, dan umatnya. Suatu kewajiban yang akan menyikap eksistensinya. Syekh Al-Qaradawi dalam Wajibu Syababul Muslimul Yaum tahun 1988 menguraikan ada 4 amanah sebagai prioritas muslim muda bagi masa depan Islam. Yang pertama, memahami Islam secara integral, tidak parsial. Realitas saat ini membuktikan bahwa agama dipermainkan dan diposisikan tak lebih seperti komoditas yang bisa dieksploitasi seenaknya untuk menghasilkan keuntungan materi. Ajaran agama dipilah-pilah semuanya, mana yang sesuai dengan hawa nafsunya dan kepentingannya, lalu dijalankan. Namun, jika ada ajaran agama yang bertabrakan dengan kepentingan duniawinya, maka dicampakkan. Agama juga disekat-sekat semuanya, sehingga muncullah kesan seakan agama hanya mengurusi ibadah mahdhah semata. Untuk urusan salat, zakat, puasa, haji, mereka jelas mengambil dari tuntunan agama. Sementara untuk urusan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, termasuknya pendidikan anak dan keluarga, mereka tidak pernah mengambil dari tuntunan agama. Dalihnya, agama tidak mengatur urusan-urusan tersebut. Maka jangan heran bila ada orang yang rajin sholat dan rajin pergi ke tanah suci, namun ia tetaplah penghisap dan menggembalang uang rakyat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Model pengamalan agama yang parsial seperti inilah yang akan terus membawa sial dan melahirkan manusia-manusia yang binal seperti koruptor dan sebagainya. Kedua, mengamalkan ajaran Islam. Islam menghendaki pengetahuan yang menembus ke lubuk hati dan lalu menggerakkannya untuk beramal sebagaimana sinyalemen Allah terhadap sikap para pemilik ilmu, yaitu ulama, dalam surah Al-Quran yang artinya, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Quran surah Al-Fatir ayat 28. Islam mendapatkan futuhat, yaitu kemenangan, dan tersebar dengan baik ke jagat raya berkat adanya contoh dan teladan yang baik, bukan dengan kata-kata atau makalah-makalah. Sehingga orang lain akan berkata, lihatlah betapa indahnya ajaran Islam. Alangkah mulianya adab mereka dan akhlak orang-orang Islam. Ketiga, mengajak orang lain berislam secara integral, yaitu berdakwah. Tidaklah cukup seorang muslim itu soleh bagi pribadinya sendiri, tetapi ia juga diberi tugas untuk mengajak orang lain kepada kesalihannya. Karena itulah kita menjumpai surat Al-Ashr mensyaratkan keselamatan seseorang dari kerugian itu dengan berpesan kepada orang lain untuk
kebenaran serta menerima pesan kebenaran itu. Inilah makna tawasau, saling menasehati dan saling menerima secara timbal balik. Dengan berdakwah, maka seseorang itu akan berusaha untuk menjadikan potret yang indah bagi apa-apa yang didakwakannya serta menjadikannya komit kepada agama Islam. Keempat, memiliki soliditas dan solidaritas. Karena tugas dakwah itu tidak bisa dilakukan secara individu, melainkan harus berlandaskan amal jama', yaitu teamwork, bekerja sama, atau kerja tim. Maka sebaiknya pemuda itu melengkapi pemahaman yang benar, mengamalkan ajaran Islam, dan berdakwah dengan sikap tolong-menolong di antara sesamanya dan memiliki rasa saling keterkaitan. Sebagai penutup, ada 3 skill yang sebaiknya dimiliki oleh pemuda sebagai agent of change dalam masyarakat. Yang pertama adalah conceptual skill, yaitu berupa kemampuan menciptakan ide-ide dan gagasan-gagasan perubahan yang tentunya tidak melenceng dari Al-Quran dan Hadis dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua, technical skill berupa kemampuan-kemampuan teknis yang dibutuhkan sebagai solusi atas berbagai problematika masyarakat. Yang artinya adalah ketika kita menemui permasalahan, kita tidak langsung menindaklanjutinya dengan kekerasan. Demo, hancurkan ini, hancurkan itu, menentang ini, menentang itu. Tetapi menjadikan sebuah ide, solusi-solusi yang lainnya, kemampuan-kemampuan yang lainnya dengan baik dan terarah. Jangan sampai malah justru menghancurkan nama Islam itu sendiri. Kita pemuda Islam, bukan penghancur Islam. Yang selanjutnya, human skill, yaitu berupa kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain dari berbagai komponen masyarakat yang akan diajak untuk melakukan perubahan bersama-sama. Human skill ini sangatlah penting ketika kita berinteraksi dengan sesama muslim, harus bagaimana, kepada non-muslim bagaimana, kepada orang tua bagaimana, kepada guru bagaimana, ya. Itu harus dilakukan secara baik. Karena cara pandang atau apa yang kita lakukan diri kita kepada orang lain itu belum tentu sama. Mungkin bagi kita itu hal yang sepele. Namun bagi orang lain itu merupakan hal yang menyakitkan. Banyak terjadi bullying ya, di masa remaja ini, padahal niatnya bercanda. Tetapi bagi orang-orang tertentu itu adalah menyakiti dirinya. Oleh karena itu kita harus pandai untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan ayo, kita para pemuda Islam harus menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin, ya, bukan menghancurkan, menjatuhkan, apalagi menyiksa. Oleh karena itu, pesan dari saya, semangat belajar, gapai cita-cita, namun tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis, jangan melawan orang tua dan guru. Semoga Allah memberkahi langkah kalian menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru selaku bidang kerohanian yang ada di SMA 1 ini melalui kegiatan MPLS ini. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan keberkahan untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum mengakhiri, kami menghimbau kepada para siswa-siswi baru ataupun yang menonton dan menyaksikan video ini, tetap jaga protokol kesehatan, olahraga rutin, makan makanan yang sehat, serta patuhi protokol kesehatan. Insya Allah dengan cara kita mengikuti aturan, kita akan terhindar dari virus corona ini. Dan kita senantiasa untuk berdoa dan beribadah kepada Allah, memanjatkan agar pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita semua bisa hadir di sekolah dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.